Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini dapur Flavi Kasih mau ngasih resep masakan ikan asin untuk Flavis di rumah. Pokoknya nggak boleh kemana-mana ya. Ikannya terlebih dahulu kita goreng ya, tapi sebelum digoreng lebih baik direndam dulu dengan air panas kurang lebih 5 atau 10 menit supaya nggak terlalu asin ya. Baru setelah itu kita goreng. Oke? Kita goreng sampai kira-kira sudah matang, barulah kita angkat. Kemudian kita tiriskan. Setelah itu baru nanti kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Oke? Nah, di sini pertama-tama siapkan cabai hijau besar. Di sini aku memakainya 3 buah cabai. Tetapi kalau kalian mau rasanya lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit supaya rasanya itu lebih cetar gitu. Dan juga ada tomat sebanyak 3 buah. Tomatnya tomat hijau ya. Setelah ini masih ada bawang merah. Di sini aku memakai 5 butir bawang merah. Kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya di sini aku pakai 2 siung aja. Setelah ini masih ada bumbu lainnya, yaitu lengkuas. Di sini besarnya kurang lebih 1 jempol ibu jari ya. Kemudian ada daun salam 3 lembar dan juga ada gula merah sebanyak kurang lebihnya 2 jempol ibu jari ya ukurannya. Kalau sudah, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai layu. Kalau sudah, baru cabai, tomat dan juga lengkuasnya dan daun salam kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar harum. Setelah itu baru nanti kita masukkan ikan asinnya. Oke? Nah, sekarang kita masukkan ikan asinnya dan juga gula jawanya. Tapi gula jawanya dihancurkan dulu supaya nanti lebih cepat larutnya ya. Kalau sudah, tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Dan juga ada sedikit air. Airnya sedikit aja, kurang lebih setengah cup, supaya ini fungsinya hanya untuk melarutkan bumbu-bumbu dan supaya lebih cepat meresap ke dalam ikan asinnya. Oke? Kita aduk-aduk sampai nanti airnya menjadi asat seperti ini. Baru nanti kita siap untuk makan bersama dengan nasi hangat. Ini dia sudah matang. Ini cocok banget dimakan pakai nasi hangat dan juga sayur asem. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencoba ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin sambal kecombrang. Rasanya enak banget loh. Ini kita perlu siapkan ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah dan juga bawang putih. Semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Jangan lupa cabainya biar gampang untuk diulek. Kita potek-potek dulu ya. Kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja sisihkan. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini supaya rasanya itu cetar banget, kita tambahkan petai. Untuk petainya di sini aku pakai 3 lenjer aja. Kemudian di sini ada bumbu magic, ini namanya kecombrang. Ini karena ukurannya kecil-kecil banget, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya besar, cukup 1 aja. Nah, nanti sambal ini yang bikin rasanya enak banget itu adalah kecombrangnya. Jadi rasa kecombrang itu yang khas banget, yang akan membuat sambal ikan asin kecombrangnya rasanya jan enak tenan. Ini kalau sudah dipotong kecil-kecil, sekarang kita siapkan ikan asinnya. Flavis bisa pakai jenis ikan asin apa aja, bisa seperti yang aku pakai, atau misalnya mau pakai ikan asin jambal roti ya boleh, mau pakai teri ya boleh, pokoknya sesuai aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ikan asinnya biar nggak asin banget, kita akan rendam dengan air hangat sebentar ya, nggak usah lama-lama, 1 menit aja udah cukup. Kemudian kalau sudah, kita akan tiriskan sebentar. Setelah itu baru kita akan goreng.
Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikan asinnya terlebih dahulu ya. Kalau ikan asinnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan dulu. Nah, setelah itu kita akan tumis sambalnya. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan sampai harum, tapi belum matang banget ya. Setelah itu kita akan masukkan kecombrangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan sampai kecombrangnya sudah layu. Kemudian saya tambahkan sedikit garam itu sedikit aja karena ikannya kan sudah asin. Kemudian gula pasir dan juga penyedap rasa sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi air, ini air yang sampai banyak. Kemudian kita akan masak, biarkan semua rasa menyatu dan sampai sedikit asat lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Baru kita akan masukkan ikan asinnya dan juga pepeknya. Nah, kalau ikan asin dan pepeknya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar supaya ikan asinnya tetap kriuk dan juga pepeknya tetap bagus. Nah, ini sudah matang. Ini aromanya udah enak banget. Ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau udah ada nasi putih angetnya, tambahkan lagi sayur sup atau sayur bening. Wah, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan keranjangan. Di sini tadi aku timbang sebanyak 400 gram ya. Flavis juga bisa pakai ikan asin jenis lain. Ini sudah dibersihkan, sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan berikutnya, di sini kita siapkan bawang bombay. Bawang bombaynya ini ukuran sedang, jadi aku pakai satu aja. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, pakai separuh aja ya. Kemudian kita pakai cabai hijau. Ini cabai hijaunya kurang lebih 6. Aku pakai jenis yang besar. Flavis juga bisa pakai cabai hijau yang keriting ataupun cabai rawit biar lebih pedas lagi. Di sini supaya lebih cantik lagi warnanya, kita tambahkan cabai merah besar. Flavis juga bisa pakai cabai merah keriting kalau misalnya Flavis mau. Nah, ini kurang lebih 4 ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi ada tomat. Ini tomat aku siapkan 2 karena ukurannya kecil, jadi kalau misalnya Flavis pakai yang besar cukup 1 aja. Kemudian selain ada tomat merah, kita siapkan tomat hijau. Ini tomat hijaunya aku pakai yang agak besar ya, jadi aku pakai 2. Kalau misalnya Flavis pakai kecil-kecil, biasanya kan aku pakai kecil-kecil banget tuh, jadi aku pakainya lebih banyak. Kalau yang kecil, kalau besar 2 aja. Kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya nggak usah banyak-banyak, cukup 3-4 aja. Kemudian ada bawang merah. Bawang merahnya cukup 6 aja. Flavis misalnya kalau nggak mau pakai bawang bombay juga boleh, pakainya bawang merah aja juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita tambahkan laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja udah cukup. Kita potong tipis-tipis. Kemudian kita tambahkan daun salam, ini kurang lebih 3 lembar. Nah, setelah ini kita siap untuk memasaknya. Kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Ini untuk menggorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Jadi tadi setelah ikannya dicuci bersih, kita tiriskan, baru kita goreng terlebih dahulu. Nah, ini agak hati-hati gorengnya karena dia cepat hancur, jadi membaliknya itu cukup 1 kali aja, jangan selalu sering-sering balik, nanti ikannya takut hancur. Kalau misalnya sudah kering warnanya dan kira-kira sudah matang, kira-kira seperti ini sudah matang,
Ini siap kita angkat, kita sisihkan, kemudian nanti baru kita akan tumis bumbunya. Di sini minyaknya aku ganti ya, karena udah agak kotor, jadi minyaknya aku ganti pakai minyak yang baru untuk menumis bumbunya. Pertama-tama kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Biarkan sampai harum, tapi jangan terlalu coklat warnanya. Nah, kita masukkan ada bawang bombay, ada lengkuas, ada daun salam, cabai merah, dan cabai hijaunya. Untuk tomatnya nanti belakangan ya, baru kita taruh supaya nanti pada saat dimakan itu masih ada krius-kriusnya. Sekarang kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai harum, baru kita masukkan tomatnya, tomat hijau dan juga tomat merahnya. Kita beri sedikit gula pasir agar tidak terasa kalau pelapis mau. Kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml. Kemudian kecap manisnya 2 sendok makan supaya nanti dapat warnanya itu lebih cantik gitu. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Baru setelah itu nanti kita akan masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah, kalau ikannya sudah masuk, masaknya nggak lama-lama, tinggal aduk sebentar. Kemudian nanti kita angkat supaya nanti tomatnya masih segar, cabenya juga masih segar. Jadi nanti bukan hanya ikan yang dimakan, tapi saat tomatnya, saat cabai-cabainya kita tahan untuk lauk. Nah, ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Kita tambahkan nasi anget. Kalau misalnya ada sayur asem, boleh tambahkan sayur asem, atau tempe goreng sereng, tahu goreng sereng. Wah, enak banget deh rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tempe. Ini nanti akan kita masak dengan ikan asin layur ya. Ini nanti rasanya enak banget dan bikinnya juga sederhana banget. Pertama-tama kita akan siapkan tempenya. Nah, di sini di tempatnya Fluffy Kasih kebetulan tempenya itu enak banget, jadi Fluffy Kasih sering banget makan pakai tempe. Dan ini satu lenjernya itu harganya cuma 1000 Fluffies, murah banget kan? Nah, ini tempenya akan kita potong-potong, potong-potongnya memanjang aja. Kotak juga boleh, terserah Fluffies di rumah aja. Kemudian setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan terlebih dahulu ke dalam mangkok boleh, piring boleh. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ikan asin layurnya. Ini rasanya enak banget ya. Tapi kalau di tempat Fluffies nggak ada ikan asin layur seperti ini, Fluffies bisa boleh pakai ikan asin jenis lain. Nah, ini karena panjang-panjang, jadi aku potong-potong supaya nanti nggak terlalu kepanjangan. Kemudian biar nggak terlalu asin banget, kita akan rendam sebentar dengan air panas ya. Kemudian kita akan saring. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Di sini untuk menggorengnya aku siapkan minyak ikan dorang spesial. Ini saking spesialnya bisa digunakan 6 kali penggorengan tetap bening. Untuk Fluffies yang mau coba minyak ikan dorang boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Fluffy Kasih ya, akan dapat banyak cashback loh. Ini kalau minyaknya sudah panas, baru kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti mateng dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah mateng. Kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Ini Fluffy bisa lihat kan minyaknya masih jernih banget. Sekarang kita akan goreng ikan asinnya. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan lupa kita balik-balik. Nanti kalau misalnya sudah kecoklatan dan kira-kira sudah matang, Fluffy bisa kira-kira sendiri. Kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai yang simple banget. Di sini kita siapkan bawang putih, kemiri, kunir, dan juga cabai. Kita pakai cabai besar. Fluffy juga kalau mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit yang banyak sesuai dengan seleranya Fluffy.
kemudian kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun blender. Nah, ini kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi tomat. Nah, ini tomatnya karena kecil-kecil jadi aku pakainya agak banyak. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup pakai satu aja. Nah, ini biar lebih gampang untuk menghaluskannya, kita potong-potong tomatnya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan lagi dan beri minyak sedikit. Nah, ini biar lebih harum lagi, kita akan tambahkan bawang merah yang sudah kita potong-potong. Kita tumis, kemudian kalau sudah wangi, kita baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk, kita akan masak sampai nanti bumbunya wangi banget. Kemudian kita tambahkan daun salam, kemudian kita tumis lagi. Kalau kira-kira baunya udah enak banget dan udah nggak ada langunya sama sekali, baru kita tambahkan sedikit air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan tempe dan juga ikan asinnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi daun kemangi. Ini aromanya harum banget. Bagi Flavis yang nggak suka kemangi boleh diganti pakai daun bawang. Ini kalau kemangi sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar biar nanti warnanya tetap cantik pada saat disajikan. Ini sudah matang, kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi kalau kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan asin. Ada yang juga bilang ini namanya gere. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi anget dan sayur asem ataupun sayur bening bayam. Pertama-tama kita akan siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Jangan lupa sambil kita balik-balik supaya nanti matangnya merata. Nah, ini sepertinya sudah matang Flavis. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Tapi nggak usah khawatir, di resep ini bumbunya benar-benar sederhana banget, simple banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir juga, rasanya nanti juga akan enak banget. Pertama-tama kita siapkan bumbunya, yaitu daun bawang. Kemudian daun bawangnya akan kita potongnya agak memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan cabai rawit yang banyak. Jadi menu ini benar-benar pedas ya. Jadi kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, sebaiknya jangan coba menu yang satu ini. Ini cabai rawitnya akan kita motongnya jadi 2 bagian aja, nggak perlu tipis-tipis banget. Kemudian setelah ini kita siapkan berambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita belah jadi 2 bagian. Kalau besar ya boleh jadi 3 bagian. Nah, di resep kali ini aku nggak pakai bawang putih ya, cukup bawang merah aja atau berambang. Kemudian ini yang paling penting dan bikin enak, yaitu peteknya nggak boleh ketinggalan. Sekarang pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu berambangnya, kemudian cabenya kita akan tumis sampai nanti aromanya harum. Ini aku masih pakai minyak untuk bekas goreng ikan asinnya, nggak apa-apa ya, nanti biar lebih gurih lagi. Kemudian kalau sudah harum dan layu, kita tambahkan lagi gula pasir sedikit aja. Di sini kita nggak pakai garam lagi karena ikan asin itu sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan ikan asinnya, pete dan juga daun bawangnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kalau misalnya pete dan daun bawang sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar supaya nanti petenya masih crunchy dan daun bawangnya juga masih cantik banget. Nah, kayak gini aja Flavis, ini masaknya udah mateng. Sekarang kita akan siapkan di meja makan.
Ini kita tinggal ngambil nasi anget dan juga kalau bisa ada sayur asemnya. Wah, enak banget, seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari ati ampela. Kadang-kadang kita suka bingung ya, ati ampela itu dimasak apa gitu biar nggak bosen. Nah hari ini aku akan kasih tahu resepnya untuk Fluffies. Moga-moga ini bisa jadi menu inspirasi untuk Fluffies di rumah. Ini kita siapkan ati ampelanya sebanyak 1 kg ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu. Jangan lupa beri sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk. Nah ini ngerebusnya nggak usah lama-lama banget. Jadi begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah setelah mendidih ini paling 10 menit kita rebus ya. Nah setelah itu kita akan angkat. Nah begini aja udah cukup lapis rebusnya. Kemudian ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah kalau sudah dingin kita akan potong ati ampelanya. Ini aku potong kecil-kecil, Fluffies bisa sesuaikan aja dengan seleranya Fluffies memotongnya seberapa besarnya. Nah ini kita potong-potong supaya nanti tampilannya cantik dan juga kita gampang untuk maemnya, apalagi kalau anak-anak yang suka maem ati ampela. Nah ini nanti akan lebih gampang untuk maemnya. Setelah kita potong-potong, kita masukkan dulu dalam wadah, kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini aku akan bikin 2 bumbu, 1 bumbu halus dan 1 lagi bumbu rajang. Untuk bumbu halusnya di sini ada cabai, ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri. Ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Nah ini kita potek-potek dulu cabenya, kemudian brambang dan bawangnya juga akan kita potong-potong supaya nanti lebih gampang untuk kita nguleknya. Selain pakai ulekan, Fluffies juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Jangan pakai chopper ya, pakainya blender aja. Kemudian kalau sudah halus, kita akan sisihkan dulu. Kita akan bikin bumbu yang kedua, yaitu bumbu rajang. Di sini kita siapkan tomat hijau. Ini tomat hijaunya masih seger banget. Kemudian kita akan potong tipis-tipis. Selain ada tomat, di sini aku akan pakai juga cabai rawit hijau. Nah bagi Fluffies yang mungkin nggak terlalu suka pedas, boleh menggantikan cabai rawit hijaunya pakai cabai hijau yang besar ya. Kemudian kita akan pakai lengkuas dan juga pakai daun salam. Kalau bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri minyak dan kita akan goreng terlebih dahulu ati ampela yang sudah tadi kita rebus ya. Nah ini gorengnya jangan sampai lama-lama banget, nanti kalau kelamaan dia malah jadi apos. Kayak gini aja Fluffies gorengnya. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Tadi ada salam dan juga ada laosnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Bagi Fluffies bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Baru kita masukkan ati ampelanya dan juga tomat dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita akan aduk supaya tercampur rata. Nah kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam ati ampelanya. Nah ini sepertinya sudah matang Fluffies. Ini warnanya masih tetap cantik banget, masih hijau. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget. Gak usah lama-lama lagi, sekarang kita akan langsung siapkan di meja makan.
Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget-anget. Terus apalagi kalau ada sayur asem, wah tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari usus ayam. Ini ususnya tadi udah aku beli di pasar, sudah dalam keadaan direbus ya, tapi di rumah dibersihkan lagi pakai air panas sampai benar-benar bersih. Ini aku siapkan ususnya sebanyak 1 kilogram ya. Kemudian ususnya akan kita potong pendek-pendek supaya nanti lebih gampang untuk maemnya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau. Ini aku pakai banyak banget, kurang lebih setengah kilo karena aku petik sendiri di kebun. Sekarang kan aplikasi tinggalnya di desa, jadi cabai itu banyak banget di kebun dan nggak usah beli, jadi kita bisa pakai banyak. Ini aku siapkan sebanyak setengah kilogram. Kemudian kita potong-potongnya agak panjang-panjang aja. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu berikutnya. Kita siapkan bawang putih sebanyak 8 siung. Kemudian bawangnya juga akan kita potong. Potongnya tipis-tipis aja ya. Jadi hari ini bumbunya nggak ada yang diulek, semua dipotong. Dan ada bawang putih, kita juga siapkan bawang merah. Ini kurang lebih 12. Bawang merahnya juga akan kita potong. Pokoknya masakan hari ini simple banget, praktis banget, bumbunya sederhana banget, tapi rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi daun jeruk, kemudian daun salam. Setelah ini kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya aku pakai wajan atau wok pan. Ini aku pakai mereknya merek Rayvan. Setelah ini kita siapkan minyak. Minyaknya agak banyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ususnya ya. Walaupun tadi sudah direbus, tetap kita akan goreng dulu. Tapi gorengnya harus sampai kering. Kira-kira asal matang aja udah cukup. Kita aduk-aduk. Nanti kalau misalnya sudah matang, ususnya itu akan kempes kayak gini Fluffy. Jadi misalnya nanti Fluffy masak 1 kilogram, nanti jadinya tuh kurang lebih setengah kilogram. Nah ini sudah digoreng semuanya. Sekarang kita siapkan minyak yang baru. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti agak kecoklatan dan udah harum banget. Baru kita masukkan cabai hijaunya, kemudian daun salam dan juga daun jeruknya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti harum banget. Baru setelah itu kita masukkan usus yang sudah tadi kita goreng. Tambahkan gula Jawa, kemudian kita pakai garam secukupnya, tidak perasa secukupnya, dan kecap manis. Ini kecap manisnya kurang lebih 4 sendok makan ya. Di sini aku pakai kecap manis merek Kencana. Nah ini kita akan tumis dan kita nggak perlu pakai air ya. Ini kadang-kadang usus itu walaupun sudah direbus dan digoreng dia masih tetap agak basah. Ini kita akan tumis sampai nanti bumbunya udah larut semua dan sudah meresap. Setelah itu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung angkat, kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka dengan jengkol Fluffies, tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan sampai sekarang. Aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Fluffies di rumah. Nah ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan
bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Flavis yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin, sekarang kita akan getok-getok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah, ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi, Flavis. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah, ini sudah halus. Kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak, ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya, jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya, Flavis, kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum. Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja, Flavis, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu. Nah, kayak gini, Flavis, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri. Jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang nggak ada santan seger, juga boleh pakai santan instan. Nah, aku juga mau kasih tahu Flavis di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih, dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di-skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam, Flavis. Jadi masaknya itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep, ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah, ini tinggal kita ngambil nasi anget yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini, rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Flavis yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kapan-kapan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan. Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan karena anak-anak dan keluarga di rumah tuh suka banget dengan ikan yang satu ini. Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya. Ini minyaknya agak banyak ya supaya nanti matangnya lebih cepat merata.
Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh, jadi baliknya cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah matang, baru kita balik. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah matang lagi, kita langsung angkat. Nah, ini supaya nanti ikannya nggak hancur ya. Nah seperti ini Flavis, ini ikannya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan, kita akan dinginkan karena ini ikannya mau kita suwir-suwir. Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya, ini kita suwir-suwir. Kita hanya ambil dagingnya aja, ini duri-durinya kita buang. Nah bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak bisa dapat ikan kayak gini, juga bisa pakai ikan tuna. Jadi caranya dikukus, kemudian disuwir-suwir, baru digoreng, atau digoreng dulu baru disuwir-suwir juga boleh. Nah setelah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini kita pakainya agak banyak ya. Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12-20. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau. Ini tomat hijaunya agak besar, jadi aku pakainya 3. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil-kecil, boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga bawang merahnya. Hari ini semuanya serba dipotong dari bulat, jadi lebih praktis untuk memasaknya. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga. Nah di sini kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Di sini kita tambahkan lagi gula merah atau gula jawanya. Ini kurang lebih besarnya sak jempol. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih harum. Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit, kita langsung aja siap memasaknya ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga laosnya. Kita akan aduk-aduk, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan masukkan gula jawanya. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka dengan gula, juga boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah di sini udah nggak perlu kita tambahkan air ya, nanti dia gulanya akan larut kok, kena panas dan juga minyaknya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini Flavis juga bisa menambahkan penyedap rasa, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, boleh banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ikannya sudah ada rasa gurih dan juga asinnya. Makanya di sini aku nggak tambahkan garam lagi ya. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Nanti ini akan kita maem sak lombok-lomboknya, sak tomat-tomatnya. Kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.